Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ariel dengan NIM 2404411739, kelas 3M. Kali ini saya akan mempresentasikan makalah dengan judul Media Transmisi Data pada Jaringan Komputer untuk memenuhi kebutuhan tugas mata kuliah jaringan komputer yang diampuh oleh Bapak Alim Surya Saruman, Eskom MPD. Langsung saja ke materi. Jadi latar belakang, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat saat ini tidak lepas dari peran penting jaringan komputer. Jaringan komputer memungkinkan berbagai perangkat saling terhubung dan bertukar data secara efisien, baik dalam lingkup kecil seperti jaringan lokal LAN maupun skala besar seperti internet. Dalam proses pertukaran data tersebut, dibutuhkan suatu jalur atau media yang berfungsi sebagai perantara untuk mengirimkan data dari satu perangkat ke perangkat lainnya. Jalur inilah yang disebut sebagai media transmisi data. Adapun tujuan yang pertama untuk memahami pengertian media transmisi data. Kedua, dapat menjelaskan definisi dan menyebutkan jenis-jenis dari media guided dan media unguided. Adapun pengertian transmisi data. Jadi, transmisi data adalah proses penyimpanan data antara dua titik melalui jalur media transmisi. Salah satu media transmisi yang sering digunakan yaitu media terlindung. Yang dimaksud media terlindung adalah media transmisi data tersebut terbungkus dengan fisik tertentu. Contoh umumnya seperti kabel UTP, kabel STP, dan kabel tembaga. Lanjut. Adapun jenis-jenis media transmisi data, yang pertama adalah media guided. Jadi, media guided atau dapat disebut dengan media terpandu adalah media yang memiliki bentuk fisik yaitu kabel. Karena kabel, media guided juga dapat disebut dengan wired media. Jenis pertama dari media guided yaitu kabel koaksial. Jadi, kabel koaksial adalah salah satu media kabel yang berfungsi untuk menghubungkan satu node ke node lain. Kabel koaksial sangat cocok digunakan untuk jaringan kecil dan biasa digunakan pada topologi bus maupun topologi ring. Yang kedua, kabel twisted pair, kabel UTP dan kabel STP. Jadi, kabel UTP dan STP adalah dua jenis kabel twisted pair yang berfungsi sebagai media transmisi yang dapat menghubungkan kebutuhan elektronik seperti komputer. Khusus untuk kabel UTP memiliki kategori dan kegunaan. Kategori pertama, kualitas suara analog. Kategori kedua, kegunaan transmisi data digital hingga 4 Mbps. Kategori 3, transmisi data digital hingga 16 Mbps. Kategori 4, transmisi data digital hingga 20 Mbps. Kategori 5, transmisi data hingga 100 Mbps. Dan headset kategori 5, transmisi data hingga 1000 Mbps. Kategori 6, mendukung transmisi di frekuensi 250 MHz. Dan yang terakhir, kategori 7, mendukung transmisi di frekuensi 600 MHz. Adapun jenis ketiga yaitu kabel fiber optik. Jadi, kabel fiber optik adalah kabel yang digunakan di jaringan komputer yang terbuat dari untaian serat kaca yang dibungkus oleh casing yang terisolasi. Jadi, kabel ini dirancang untuk penggunaan jaringan data jarak jauh, jaringan yang membutuhkan performa tinggi, dan untuk telekomunikasi. Adapun keunggulan dari kabel fiber optik, yang pertama, kabel fiber optik mendukung kapasitas yang lebih tinggi. Jadi, standar kecepatan kabel fiber optik itu 10 Gbps, 40 Gbps, dan 100 Gbps. Dan kedua, kabel fiber optik mampu membawa data lebih jauh tanpa harus kehilangan kekuatannya. Jadi, kabel fiber optik dapat mengurangi kebutuhan penguat sinyal atau bisa disebut sebagai repeater. Ketiga, kabel fiber optik kuat terhadap gangguan. Jadi,
Kabel fiber optik memiliki pelindung untuk menghindari interferensi elektromagnetik. Lanjut. Adapun jenis media transmisi data yang kedua adalah media unguided. Jadi, media unguided adalah media yang tidak terpandu. Media unguided menggunakan gelombang elektromagnetik untuk dapat mentransmisikan informasi dari sumber ke tujuan. Adapun jenis yang pertama dari media unguided yaitu gelombang radio frekuensi. Radio frekuensi adalah sinyal arus bolak-balik frekuensi tinggi yang berjalan pada konduktor tembaga dan kemudian dilakukan proses radiasi yang disebarkan oleh antena ke udara. Dan yang kedua, gelombang microwave. Jadi, gelombang mikro adalah gelombang elektromagnetik yang mempunyai panjang gelombang frekuensi 300 MHz sampai 300 GHz. Gelombang mikro tergolong sebagai super high frekuensi. Adapun yang ketiga, infrared. Jadi, inframerah atau infrared digunakan untuk komunikasi jarak dekat. Infrared ditemukan oleh Sir William Herschel pada abad 9, seorang astronom berkebangsaan Perancis. Adapun jenis yang keempat dari media unguided adalah satelit. Secara sederhana, satelit dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu satelit alami adalah satelit yang berada di alam atau berasal dari alam. Contoh dari satelit alam itu adalah bulan yang menjadi satelit bumi. Dan yang kedua adalah satelit buatan. Jadi satelit buatan itu adalah satelit yang dibuat oleh manusia dengan teknologi canggih. Satelit ini ditempatkan pada orbit tertentu dengan fungsi tertentu pula. Jadi contoh satelit buatan itu seperti weather satelit, navigation satelit, communication satelit, dan remote sensing satelit. Adapun kesimpulan dari presentasi makalah adalah media transmisi data merupakan elemen penting dalam jaringan komputer karena berperan sebagai jalur pengiriman informasi antar perangkat. Terdapat dua jenis utama media transmisi, yaitu media terpandu yang menggunakan kabel fisik seperti koaksial, twisted pair, dan fiber optik, serta media tak terpandu yang memanfaatkan gelombang elektromagnetik seperti radio, mikro, satelit, dan inframerah. Pemilihan media transmisi yang tepat harus mempertimbangkan faktor kecepatan, jangkauan, gangguan, biaya, dan kebutuhan jaringan agar proses komunikasi dapat berlangsung secara efektif, efisien, serta mendukung kinerja jaringan secara optimal. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.